Bab 77. Pelayan sang bos CEO. Liliana pulang sendiri dengan mobilnya, sedangkan Rosa sudah pergi bersama dua keponakannya. Mereka akan pergi ke suatu tempat. Saat sampai di mansion, Liliana terkejut saat melihat seorang wanita yang sudah hampir 20 tahun menghilang. "Arabella," teriak Liliana kemudian langsung memeluknya. "Bella, kemana saja kau selama ini? Kami sudah mencarimu tapi kami tetap tidak menemukanmu. Kami merindukanmu Bella." Liliana sampai meneteskan air mata haru saat bertemu kembali dengan sahabat lamanya. Tapi Liliana merasa aneh saat melihat Bella hanya diam tidak berekspresi. Tidak seperti dulu yang selalu ceria, bahkan Bella tidak membalas pelukan Liliana. "Bella, kau baik-baik saja kan?" Liliana memegang bahu Arabella dan menatap wajahnya terlihat ada yang aneh. Tapi Liliana berpikir pasti Arabella mengalami suatu masalah jadi sikapnya berubah. "Aku baik-baik saja," ucap Arabella menatap datar wajah Liliana. Saat Liliana akan menjawab, tiba-tiba suara mobil datang dari arah gerbang. "Mommy," ucap Kirana yang baru keluar dari mobil kemudian mendekatinya. Kirana terkejut melihat orang yang ia rindukan ada di depan matanya. "Mommy, apa itu ibuku?" Kirana melihat Arabella dengan mata berkaca-kaca. "Anakku," ucap Arabella masih dengan wajah datarnya. Kirana langsung memeluk Arabella. Ia menangis dalam pelukan. "Ibu. Ibu kemana saja? Aku merindukanmu. Aku selalu ingin bertemu denganmu. Aku sudah bertemu dengan kakek, dan kakek juga sedang mencari ibu. Ibu jangan pergi lagi," ucap Kirana sambil terus menangis. Tiba-tiba Arabella mengeluarkan air matanya. Tapi wajahnya tetap datar. Liliana terus memperhatikan Arabella. Ia masih belum yakin dengan orang yang di depannya ini. Apa benar sahabatnya? Bara yang terus memperhatikan Kirana dari dalam mobil pun juga sedikit curiga dengan orang yang Kirana anggap ibu itu. "Ayo ibu kita masuk ke dalam," kemudian Kirana menatap Liliana. "Ayo Mom, apa kita harus terus berdiri di sini?" Ucapan Kirana membuat Liliana sadar dari lamunannya. "Baiklah, ayo kita masuk," ucap Liliana membawa mereka masuk ke dalam mansion. Bara langsung menghubungi Yanti, agar menjaga Kirana di mansion. Bara takut terjadi apa-apa pada calon istrinya. "Kau ke mansion utama sekarang, jaga Kirana," ucap Bara di telepon. Setelah mengatakan itu, Bara langsung pergi entah kemana. Kirana mengajak Arabella ke kamarnya, karena ia ingin melepas rindu pada ibunya itu. "Mom, Kirana ajak ibu ke dalam kamar dulu ya. Kirana mau melepas rindu pada ibu," ucap Kirana yang dari tadi menggandeng Arabella. "Baiklah, kalau buruh sesuatu bilang pada Mommy ya." "Arabella, aku ke kamar dulu. Nikmatilah waktumu bersama Kirana," ucap Liliana sambil tersenyum. "Baiklah," ucap Arabella kemudian mengajak Kirana menuju kamarnya. Liliana terus memperhatikan mereka berjalan, ekspresi wajah Liliana berubah-ubah. Kemudian ia pergi menuju kamarnya. "Ibu, ayo duduk sini," Kirana mengajak Arabella duduk di tepi tempat tidur. "Ibu kemana saja?" Mommy Liliana dan Ibu Rosa terus mencari Mommy tapi tidak ditemukan. "Ibu kemana saja?" Kirana memandang wajah Arabella. Ia bingung dari cerita Liliana kalau Arabella mirip sepertinya yang selalu ceria tapi di depannya ini hanya menampilkan wajah datar. "Ibu sedang sakit. Aku akan mengambilkan obat untuk ibu." Kirana beranjak berdiri dan akan mengambil obat tapi lengannya ditahan Arabella.
Au! Kirana berteriak saat Arabella menancapkan jarum di lengannya. Ibu kenapa menyuntikku? Aku tidak sedang sakit, ucap Kirana menahan lengannya. Bara saat ini sedang mengamati CCTV yang ada di kamar Kirana. Ia terkejut saat melihat orang yang diyakini sebagai ibu dari Kirana, sedang menyuntikkan sesuatu di lengan Kirana. Bara langsung bergegas kembali ke mansion. Ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan maksimal. Bara langsung menghubungi Liliana tapi belum ada jawaban. Di mana Momi? Kenapa tidak menjawab teleponku? Ucap Bara panik. Saat sampai di mansion, bertepatan dengan Yanti yang juga baru tiba. Tuan, ucap Yanti sambil menundukkan kepalanya. Jangan banyak bicara, cepat ke kamar Kirana, ucap Bara sambil berlarian. Melihat itu Yanti langsung mengikuti tuannya. Saat ini Liliana sedang berada di dalam kamar mandi, ia sedang membersihkan diri setelah itu mengganti pakaian. Liliana terkejut saat melihat beberapa panggilan tak terjawab dari Bara. Liliana langsung keluar dari kamarnya. Ia yakin pasti ada sesuatu yang terjadi, apalagi saat melihat Bara sedang berlarian. Bara, Liliana langsung mengikuti Bara menuju kamar Kirana. Brak! Bara menendang pintu kamar Kirana, terlihat di sana Arabella yang sedang menancapkan pisau kecil ke lengan Kirana. Karena jarum suntikan itu tidak berfungsi. Tuan, ucap Kirana menahan sakit di lengannya dan darah terus mengalir deras. Kirana, Liliana langsung mendorong tubuh Arabella dan Bara langsung membawa Kirana menjauh. Apa yang kau lakukan Arabella? Dia putrimu, teriak Liliana marah. Arabella tidak menjawab, ia langsung menyerang Liliana. Mereka terus berkelahi di dalam sana. Sedangkan Bara sedang membawa Kirana menuju rumah sakit. Cepat siapkan mobil, ucap Bara sambil membopong Kirana. Yanti dengan sigap langsung membukakan pintu mobil dan langsung menuju rumah sakit. Bagaimana dengan ibu? Ucap Kirana khawatir pada ibunya. Dia bukan ibumu, sepertinya dia sedang dikendalikan, biar Momi yang menanganinya. Tenang saja, ucap Bara sambil terus menekan lengan Kirana, karena darah terus mengalir. Di dalam kamar Liliana masih terus menangkis semua serangan dari Arabella, yang terus mengarahkan pisaunya. Sadarlah Bella, aku sahabatmu Liliana, ucap Liliana yang terus mundur karena Arabella menyerangnya membabi buta. Sepertinya Arabella dicuci otaknya oleh seseorang, sehingga ia tidak mengenal orang lain. Arabella tidak menjawab, ia terus menyerang Liliana. Karena tenaga Liliana habis terkuras akhirnya ia memukul belakang leher Arabella. Tiba-tiba Arabella langsung terjatuh ke lantai. Aku sedih melihatmu seperti ini, Liliana membawa Arabella ke tempat tidur kemudian mengikat tangan dan kakinya. Kemudian ia langsung menghubungi Rosa dan Edo. Bab 78. Apa yang terjadi Liliana? Ucap Rosa datang dengan tergopoh-gopoh. Saat ia baru sampai di rumah, dan akhirnya pergi lagi setelah Liliana menghubunginya. Rosa dan Edo melihat seorang wanita yang mereka rindukan selama ini sedang terbaring dengan lengan dan kakinya terikat. Apa yang terjadi dengan Arabella? Kau menemukannya di mana? Edo memandang Liliana dengan sejuta pertanyaan. Tiba-tiba saja Arabella muncul dan ia juga menyakiti putrinya sendiri, ucapan Liliana membuat Rosa terkejut. Apa yang terjadi dengan Kirana? Di mana dia sekarang? Rosa menjadi cemas dengan anak angkatnya. Bella menusuk lengan Kirana dengan P1 saw, dan Bara sedang membawanya ke rumah sakit, ucap Liliana kemudian memandang Arabella. Edo,
Apa kau tahu apa yang membuat Arabella menjadi seperti ini? Dia melupakan segalanya, ucap Liliana. Sepertinya Arabella sudah dicuci otaknya oleh tua bangka itu dan hanya ada satu cara, kita harus mengembalikan memori kenangan masa lalunya, ucap Edo. Saat ini Bara sedang berada di rumah sakit, setelah Yanti memerintahkan pihak rumah sakit untuk mensterilkan tempat, Bara langsung masuk ke dalam sambil menggendong Kirana. Tuan, aku tidak apa-apa, ini hanya luka kecil, ucap Kirana sambil melihat lukanya yang sudah menutup dan darah tidak lagi mengalir. Bara tidak menghiraukan ucapan Kirana dan langsung menemui dokter di sana, yang sudah dikonfirmasikan oleh Yanti kalau Bara akan datang. Lukanya tidak terlalu parah Tuan, dan tidak perlu dijahit, dan pasien juga sudah diperbolehkan pulang, ucap dokter itu sambil melilitkan perban pada lengan Kirana. Apa kau yakin? Kalau kau mengobatinya dengan sembarang, aku akan membuatmu dipecat dari rumah sakit ini, ucap Bara sambil menatap tajam dokter itu. Saya yakin Tuan, lukanya memang tidak terlalu parah. Setelah selesai dokter itu pun langsung pergi dari ruangan. Kita pulang, ucap Bara pada Yanti. Silahkan Tuan, Yanti sudah menyuruh bodyguard Bara untuk mengosongkan jalan, agar Bara bisa lewat. Bella, apa kau ingat dengan kami berdua? Aku Rosa dan ini Edo, kami adalah sahabatmu. Kita dulu selalu bersama dalam organisasi Heaven, ucap Rosa sambil memandang Arabella yang sudah sadar. Arabella tidak menjawab, ia hanya menatap datar mereka. Bella, apa kau ingat peristiwa 20 tahun yang lalu, saat Willy membawamu? Mendengar ucapan Liliana, Arabella langsung menoleh. Bawa Kirana ke markas dan ambil darahnya. Bawa Kirana ke markas dan ambil darahnya, Arabella terus-menerus berbicara seperti itu. Bagaimana ini Edo? Rosa menjadi bingung saat melihat Arabella seperti itu. Liliana langsung mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi seseorang. Aku punya ide, semoga saja orang ini bisa membuat Arabella sadar dan ingat kembali, ucap Liliana berharap sahabatnya ini bisa kembali. Ibu, ucap Kirana saat memasuki kamarnya, ia melihat ibunya diikat. Kenapa ibu jadi seperti ini? Mom, ada apa dengan ibu? Apa ibu menjadi orang jahat? Kirana tidak mau ibu kenapa-napa. Kirana menangis melihat ibunya dalam keadaan seperti itu. Ia tidak menyangka pertemuan pertamanya dalam keadaan seperti ini. Tenanglah Kirana, Momi akan berusaha membuat ibumu sembuh, ucap Liliana menenangkan. Tak lama suara ketukan pintu terdengar. Maaf Nyonya, ada tamu di depan sedang mencari Nyonya, ucap Paman Tio. Liliana tidak menjawab, ia langsung turun ke lantai bawah, menjemput tamunya. Mana Arabella? Aku ingin bertemu dengannya, ucap Leo pada Liliana yang baru tiba. Ayo ikut saya, Liliana membawa Leo serta Max ke dalam kamar Kirana. Saat akan masuk, Leo berpapasan dengan Bara yang ada di depan pintu. Mereka saling menatap tanpa suara. Kemudian Leo langsung masuk ke dalam kamar. Bara yang melihat Leo ada di mansion apalagi masuk ke dalam kamar Kirana, membuat Bara semakin penasaran, apa yang dilakukannya di sini. Kakek, mendengar ucapan Kirana, Bara semakin terkejut. Jadi Leonard adalah kakek Kirana. Kirana membawa Leo ke arah tempat tidur. Leonard terkejut saat melihat Arabella ada di sana dengan tangan dan kaki yang diikat. Apa yang terjadi? Kenapa Ara diikat begini? Ucap Leo sedikit emosi, ia menatap Liliana, menginginkan jawaban. Edo terkejut saat melihat pemimpin mafia terkejam ada di depan matanya,
ia ingin bersuara tapi tertahan. Arabella melukai Kirana, dan dia juga tidak ingat siapa-siapa. Entah apa yang dilakukan Willy sehingga Arabella menjadi seperti ini, ucapan Liliana membuat Leo terkejut. Ia melihat lengan Kirana yang diperban. Max, percepat orang-orang kita datang, kita akan mengepung markas Willy, ucap Leo sambil mengepalkan tangannya. Kemudian ia mendekati Arabella. Kemudian menatap matanya. Ayah minta maaf. Ayah yang salah telah menjodohkanmu, harusnya ayah tidak memaksamu, sehingga kau tidak pergi dan ibumu tidak meninggal. Leo meneteskan air mata, kemudian memeluk Arabella. Ayah kesini ingin menjemputmu, ayo kita pulang, ajak juga Kirana. Ucapan Leo membuat Bara emosi, ia akan mendekati Leo tapi ditahan Liliana. Apa kau tahu, saat kau pergi, ibumu selalu menangis, ia selalu menunggumu kembali. Kembalilah bersama ayah, ucap Leonard masih dalam pelukannya. Ayah. Ibu. Rindu, ucap Arabella kemudian meneteskan air matanya. Ini ayah nak, ucap Leonard sambil memegang bahu Arabella. Ayah, Arabella langsung menangis dan semua yang di dalam sana pun ikut menangis. Apalagi Kirana. Ia sesegukan di pelukan Bara. Tak lama ponsel Bara berdering, tertera nama Bima di sana. Ada apa? Tanya Bara saat menjawab telepon. Bara mengeraskan rahangnya saat mendengar ucapan Bima, dan Liliana melihat itu. Ada apa Bara? Tanya Liliana saat Bara menutup teleponnya. Willy tahu kalau kita akan menyerangnya, dan dia sekarang sedang bersiap untuk pergi, ucapan Bara membuat Leonard emosi. Jingan itu, ucap Leonard sambil menggeram, ia kemudian menatap Max yang berdiri di belakangnya. Persiapkan semuanya, kita kepung markas jingan itu sekarang juga. Jangan membuang waktu lagi, ucap Leonard kemudian memandang Arabella. Ayah pergi dulu, kau di sini saja bersama Kirana, ucap Leo sambil mengelus kepala Arabella. Ayah, ucap Arabella dengan mata sendu saat melihat ayahnya bergegas pergi dari sana. Liliana juga mengajak Rosa dan Edo ikut menyerang. Sebelum pergi mereka menuju ke markas, untuk mempersiapkan senjata melawan Willy. Kirana memandang Bara, ia tahu pasti Bara juga akan pergi. Aku pergi dulu, jangan kemana-mana dan jangan buka pintunya, ingat itu, ucap Bara kemudian mengecup kening Kirana. Kemudian Bara kembali berbicara. Jaga ibumu, dan jangan buka ikatan tangan dan kakinya, ibumu belum sepenuhnya sembuh, ucap Bara. Kemudian ia menyuruh Yanti untuk menjaga Kirana. Sedangkan ia akan pergi bersama Bima dan Bastian serta anggota kelompok mafia Scorpion. Bab 79. Yanti langsung mengemudikan mobilnya menuju markas, Bima dan Bastian sudah lebih dulu sampai di sana. Kalian bersiaplah, ucap Bara saat sampai di markas. Semua anak buahnya sudah berbaris di sana menunggu komando dari Bara. Kita akan menyerang markas Blood, siapkan senjata kalian, ucap Bara pada anak buahnya. Siap bos, ucap mereka serentak. Bara menatap Bastian yang berdiri di sana dengan memegang senjata yang telah dipersiapkan. Ini tuan, Bastian memberikan sebuah pistol dan katana. Bara langsung menyimpannya. Ayo pergi, Bara mengkode dengan tangannya. Semua anak buahnya bergegas menuju kendaraan yang sudah terparkir di depan markas. Pantau Kirana melalui CCTV, ucap Bara pada Bima yang sedang memegang laptop. Tidak ada yang aneh di sana, ucap Bima yang sedang melihat di layar laptop. Tanpa membuang waktu, akhirnya mereka semua pergi menuju markas Blood.
Di markas Heaven, setelah mengganti pakaian Liliana langsung berkumpul bersama sahabatnya. Semuanya sudah siap. Liliana memandang teman-temannya di sana yang sudah bersiap dengan senjata dan beberapa ramuan yang mungkin berguna nantinya. Edo membawa beberapa teman-temannya yang ada di markas. Setelah siap mereka semua menuju kendaraannya di depan markas. Saat Liliana akan menaiki mobil, dua orang pria datang, turun dari mobil dengan tergopoh-gopoh. "Sayang, Aldrich datang bersama Steve, suami Rosa. Kenapa kalian tidak mengajak kami?" ucap Steve yang kesal pada istrinya. Ia mendapat kabar dari Aldrich kalau mereka akan menyerang, langsung bergegas ke sini. Sedangkan Aldrich mendapat kabar dari ibunya yang sudah diamankan di tempat tersembunyi. "Ayo pergi," ucap Rosa kemudian langsung memasuki mobil. Mereka semua pun mengikutinya. Di markas Blood, Willy sedang bersiap pergi. Setelah membawa barang-barang penting ia berniat kabur. Anak buahnya yang terus memantau di Mansion Robertson mengabari kalau Leonard datang ke Mansion Robertson dan menemui Liliana. Willy berpikir, Liliana sengaja mengundang orang yang ia takuti itu untuk melawannya. Kurang ajar Liliana, dia tahu aku takut pada Leonard, dan sekarang dia meminta bantuan padanya. Leonard bukan tandingku, apalagi pasukannya yang banyak itu. Lebih baik aku pergi saja, gumam Willy sambil menyimpan barang-barangnya. "Persiapkan semuanya," ucap Willy pada anak buahnya. Ia sudah menyiapkan beberapa bom yang diletakkan di markas itu. "Kalian kuberi tugas untuk membawa wanita itu, pasti semua orang meninggalkannya di sana. Bawa dia ke dermaga, aku tunggu di sana, jangan sampai gagal," ucap Willy. "Baik Tuan," ucap dua orang pria yang ditugaskan Willy untuk membawa Kirana. Dua orang itu adalah orang pilihan yang dilatih oleh Willy. Willy pun langsung menaiki kendaraannya. Baru beberapa menit pasukan Bara juga sampai. Anak buah Bara langsung menembaki markas itu dari depan tapi anehnya tidak ada orang yang keluar dari sana. "Sepertinya mereka sudah pergi," ucap Bima sambil melihat laptopnya. Ia memeriksa CCTV terlihat beberapa mobil pergi dan mengarah ke dermaga. "Cepat susul mereka," setelah mengatakan itu, terdengar suara ledakan dari dalam markas. Bara dan yang lainnya langsung berlari menuju kendaraannya. Dan langsung tancap gas. Menyusul ledakan kedua dan ketiga. "Kurang ajar, pria licik itu tahu kalau kita sudah menyerang markasnya," Bima emosi, hampir saja mereka terkena ledakan bom. Tak membuang waktu, Bara langsung menghubungi Liliana mengenai Willy yang telah pergi menuju dermaga. "Ibu tidak apa-apa kan?" Kirana mendekati ibunya dan memandang wajahnya. "Kirana. Sakit," ucap Arabella kemudian memandang Kirana. "Buka ikatannya nak," Arabella menyodorkan kedua lengannya pada Kirana. Kirana bingung, apa yang harus ia lakukan karena Bara melarangnya membuka ikatan ibunya. "Tidak Bu, ini tidak boleh dilepas. Nanti saja tunggu Momi kembali," ucap Kirana dengan lembut. Wajah Arabella berubah. Ia menatap tajam Kirana. "Buka. Cepat buka, aku ingin pergi dari sini, cepat buka." Arabella berteriak, membuat Kirana ketakutan. Kenapa ibunya menjadi marah? Dua orang pria berusaha menerobos pintu kamar Kirana. "Buka pintunya," ucap salah satu pria yang dikirim oleh Willy. "Lewati aku dulu," ucap Yanti yang berdiri di depan pintu. Brak! Pria itu langsung membanting tubuh Yanti, membuat Kirana yang ada di dalam sana terkejut. "Brongsek!" Yanti berdiri sambil mengumpat kesal, pinggangnya terasa sakit.
Ia tidak menyangka, pria di depannya ini kuat sekali. Buk! Yanti memukul wajah pria itu, tapi seperti angin, pria itu tidak merasakan apapun. Ternyata aku terlalu meremehkannya, gumam Yanti. Ia langsung menyerang pria itu, bahkan menggunakan senjata. Belati yang dipegang Yanti terbelah menjadi dua. Membuat Yanti membelalakan mata tak percaya. Tidak apa-apa, aku mati melawan mereka, dari aku mati di tangan bos, ucap Yanti dalam hati. Pria itu terus melawan Yanti, hingga Yanti babak belur. Brak! Pria itu melempar tubuh Yanti ke arah pintu, kemudian hancur berantakan. Bang Yanti, teriak Kirana yang terkejut melihat Yanti penuh dengan darah. Kirana saat ini sedang melepaskan ikatan tangan dan kaki ibunya. Dua pria itu berjalan mendekati Kirana. Yanti yang melihat itu langsung memegang kaki salah satu pria itu. Melihat Yanti yang berusaha menghalangi, pria itu langsung memberikan tendangan ke arah perut Yanti. Bruk! Yanti langsung muntah darah, saat perutnya terkena tendangan. Kirana sampai menangis melihat keadaan Yanti, ia tidak tega melihat Yanti yang babak belur. Kirana langsung mengeluarkan senjata yang diberikan Bara sebelum pergi, sebuah pistol langsung ia arahkan pada salah satu pria itu. Dor! Kirana menembak lengan pria itu, saat akan menembak lagi, pria yang satunya langsung menendang tubuh Kirana. Bruk! Pistol itu terlempar bersama tubuh Kirana yang terjatuh ke lantai. Ah! Kirana memegangi tubuhnya yang sakit akibat tendangan pria itu. Tiba-tiba Arabella menjadi emosi saat melihat Kirana disakiti oleh pria-pria itu. Wajah Arabella kini berubah, ia berdiri dan langsung memberikan tendangannya pada pria tadi. Buk! Buk! Kurang ajar kau, Arabella langsung melawan dua pria itu. Terlihat pria yang Kirana tembak tadi, agak sulit bergerak. Dengan merayap di lantai, Kirana mengambil pistol yang tergeletak tak jauh dari sana. Setelah dapat langsung ia arahkan pada pria tadi. Dor! Dor! Setelah tembakan kedua, peluru itu tepat mengenai kepala salah satu pria dan langsung M4T di tempat. Melihat temannya M4T, pria itu langsung mendekati Kirana dan menginjak tangannya. Ah! Kirana menjerit kesakitan. Arabella langsung melompat dan menjepit leher pria itu dengan lengannya. Lepaskan wanita brengsek, pria itu terus memukuli lengan Arabella. Saat ini Bara sedang sibuk mengejar Willy, jadi dia tidak sempat melihat CCTV di kamar Kirana. Sehingga ia tidak tahu apa yang terjadi pada calon istrinya itu.